khususan ila ruhi mu'alif kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi an Allah wa nafa'na bi asrarna wa nafa'at ma'ulih barakatim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin, al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan walhiqna bi ibadikas salihin. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati, kita cintai selalu, guru kita Buya Yahya beserta keluarga besarnya, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum, mata'anallah bituli hayatihim syarifah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada beliau dan keluarga sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, serta Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para tokoh masyarakat, para asatidz, wabil khusus Ustadzuna, guru kita Ustadz Muhammad Syekhu, dan juga DKM Mushalah Baitus Syakur beserta jajarannya, serta para hadirin, para hadirat, para perindu kemuliaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah taala di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan kita bisa kembali bersama-sama duduk dan hadir di majelis yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama talabul ilmi, mengambil sedikit warisan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka para anbiya termasuk nabi kita Nabi Muhammad, mereka tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar ataupun dirham, tetapi yang mereka warisi adalah ilmu pengetahuan ini, ilmu syariat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tertulis di dalam ahli warisnya para anbiya, yang mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang belajar ilmu ini dan juga menjadi sebab tersebarnya ilmu kepada umatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadi sebab kita semakin takut dengan Allah, semakin dekat dengan perintah-perintahnya dan juga sunnah nabinya Nabi Muhammad SAW. Baik para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kita dengan nasihat-nasihatnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan kitab beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kita masih dengan nasihat beliau, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, sekelompok umat yang melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Pada nasihat yang lalu Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, menjadi sebab orang baik, menjadikan sebab orang bisa beramal soleh. Ya, dikatakan kemarin dalam sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka yang mengajak mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, jadi kita ngajak orang untuk berbuat baik. Satu orang bisa kita ajak, bisa kita jadikan dia berbuat baik, maka kita bisa mendapatkan kebaikan orang tersebut sama seperti kebaikan orang itu tanpa dikurangi sama sekali. Tapi bukan berarti kita cukup dengan hal itu. Artinya harus kita paling terdepan. Kita ngajak orang, tapi kita bukan hanya sekedar ngajak, tapi juga harus melakukan. Ya, harus paling terdepan di dalam melakukannya. Ya, kemarin kita
hanya ngajak-ngajak orang tapi ternyata nggak mengikut. Ya, kita harus ngikut. Kalau bisa duluan sebelum orang lain melakukan amalan tersebut. Maka di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad masih menerangkan tentang keutamaan dakwah ilallah, mengajak orang kepada kebaikan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, orang yang mengajak kepada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Artinya mendapatkan pahala utuh seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadhin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menjadikan dakwah ilal khair, yang menjadikan dakwah mengajak orang kepada kebaikan, dia jadikan sebagai perilakunya, kebiasaannya ataupun pekerjaannya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sebagaimana kita sebutkan bahwasanya para anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Mereka enggak mewarisi dinar. Yang menjadi peninggalan mereka adalah ilmu ini, ilmu syariat ini. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka mengambil bagian yang sangat banyak sekali. Ya, jadi kita termasuk dalam barisan ahli warisnya para anbiya. Orang kalau menjadi ahli waris berarti kan ada kedekatan dengan orang yang diwarisi. Sebagaimana mayit ketika dia meninggal dunia, dia punya ahli waris, kerabatnya, anak-anaknya, sanak familinya, saudara-saudarinya. Maka ini yang mendapatkan ahli waris pasti orang terdekat. Kalau orang jauh biasanya sudah mahjub, sudah nggak bisa dapatkan warisan. Maka yang ahli waris pastinya mereka orang terdekat. Nah, orang yang mengambil warisannya Nabi, dia belajar ilmu ataupun menjadi sebab tersebarnya ilmu atau syariat ini, maka dia menjadi orang yang mengambil warisannya Nabi. Artinya ada kedekatan khusus antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh pekerjaan yang sangat mulia sekali. Ya, beliau katakan di sini yang menjadikan dakwah tersebut sebagai syughlahu, sebagai pekerjaan. Artinya pekerjaan di sini bukan dalam artian pekerjaan menjadi ladang untuk pencarian harta, enggak. Bukan sebagai ladang buat pencarian duit, bukan. Tapi memang keharusan, kewajiban. Yang sering Buya sampaikan, kewajiban masing-masing dari kita punya kewajiban ikut andil dalam dakwah ini. Walaupun enggak semua dari kita mungkin mumpuni dalam hal keilmuan, dalam hal bicara mungkin nggak bisa di atas mimbar, tapi paling tidak ngambil bagian khusus lah. Ada bagian yang bisa diambil. Mungkin bagian dalam hal-hal lainnya, mungkin dia berjuang dengan hartanya atau dengan apa yang dia bisa. Pokoknya nggak boleh ketinggalan. Ya, rugi kalau sampai ketinggalan di dalam dakwah ini. Ya, karena nanti bagiannya itu utuh. Ya, walaupun katanya orang yang dia ketika kan dakwah kan tadi dikatakan bahwasanya pahalanya seperti orang yang diajak. Ada kita ngajak orang supaya baca Al-Quran, maka yang ngajak mendapatkan pahala seperti orang yang diajak tadi. Itu pahalanya bukan hanya orang yang ngajak, bukan hanya didapatkan oleh ustadznya, oleh kiainya, tapi yang menjadi sebab tersebarnya nasihat tersebut mendapatkan pahala utuh. Ya, orang yang katanya membuat acara, dia nyiapin tempat, dia nyiapin sound systemnya, nyiapin mungkin kalau sekarang sudah ada siaran, menyiapkan alat-alat buat siaran, maka semuanya dapat bagian utuh masing-masing. Asalkan niatnya tuh tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen mencari hal lain. Ya, kalau mencari hal lainnya selain Allah maka hanya dapat capeknya saja kan, kalau kata beliau. Sangat rugi sekali. Yang kalau yang kita cari bukan mencari ridhonya Allah. Maka jadikan ketika kita sudah komitmen, sudah memang pengen berada di dalam perjuangan ini, maka harus betul-betul memantapkan niat kita. Harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang tulus inilah, dengan niat yang ikhlas karena Allah, kita nggak akan goyah nanti ketika di pertengahan jalan. Mungkin dalam perjuangan pastinya ada masalah, rintangan itu akan didapatkan. Nggak akan mulus dalam perjuangan dakwah, kita akan terjal.
Ya contohnya saja Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan dakwah beliau 23 tahun nggak semuanya berjalan mulus kok. Di Makkah dapat rintangan, di Madinah pun demikian. Di Makkah dapatkan rintangan oleh secara fisik orang-orang yang anti dengan Nabi, di Madinah pun demikian. Dapat rintangan dari golongannya orang-orang munafikin. Ya, tentunya pasti ada. Apalagi ini sesuatu yang kita cari adalah hal yang sangat mulia, yang sangat besar nanti ganjarannya. Kalau kita pikir jalannya hanya mulus-mulus saja, nggak mungkin. Kita sudah salah dalam pemikiran. Tentunya akan banyak masalah. Nah, tapi kalau niatnya sudah tulus karena Allah, ikhlas benar-benar mantap, nggak akan goyah dia, nggak akan bergeming lah kalau kata, nggak akan bergeming di pertengahan jalan. Justru terkadang memang ujian tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana ikhlas kita dalam perjuangan. Katanya kamu ikhlas, katanya sungguh-sungguh dalam dakwah, dalam perjuangan, ngajak orang. Ayo sekarang diuji sedikit, masih betah apa enggak? Kalau ternyata nggak betah, mundur, berarti niatnya belum tulus beneran, niatnya belum serius betulan. Tapi kalau dia betul-betul mantep niatnya, mau dapat rintangan ditampar kanan kiri begini begitu, tetap akan lurus, tetap berjalan. Itulah perlunya kita landasi semuanya dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita cari motivasinya. Ya kan, apa yang membuat kita ini kok pengen terjun dalam kewajiban ini? Ya, ini bukan pekerjaan biasa, pekerjaan yang sangat luar biasa, gede pahalanya. Ya, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin mengutus, kalau nggak salah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ingin berdakwah, beliau pesan, "Ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Engkau menjadikan sebab orang dapat hidayah satu orang saja lebih utama ketimbang kamu sedekah dengan humrun na'am, dengan onta merah. Ini onta merah merupakan sebaik-baiknya kendaraan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu orang bisa dapat hidayah gara-gara lisan kita, maka sedekah kita kayak kita sedekah dengan sebaik-baiknya kendaraan. Ya, kalau zaman dulu onta merah, mungkin zaman sekarang apa? Paling mahalnya, paling bagusnya kendaraan. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau bisa 2 orang, 3 orang, terus begitu seterusnya. Maka nggak bisa dinilai ganjaran dari perjuangan dakwah yang mulia ini. Ya, mungkin kalau dalam dunia kita kan ada istilahnya apa itu, UMR-an itu yang apa ya, yang batas minimum itu kan. Kan masing-masing beda tergantung tempatnya. Mungkin paling tinggi katakanlah di Jakarta sana yang kebutuhan hidup sudah sangat mahal, mungkin paling tinggi UMR di sana. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin UMR-nya orang yang terjun dalam dunia dakwah ini, yang menjadi sebab orang bisa ngajak orang kepada kebaikan. Ya, siapa yang paling gede gajinya? Pejabat masih kalah. Presiden yang mungkin paling gede masih kalah. Ya, katakanlah orang-orang yang legislatif lah apa itu masih kalah semuanya. Karena mereka semua masih ada batas nilai, berapa ratus juta sih yang mereka bisa dapatkan murni ya, tanpa ada yang dari kanan kirinya. Ini murni. Paling berapa sih yang mereka dapatkan? Tapi kalau ini satu orang bisa kita ajak min humrin na'am, mendapatkan seakan-akan kita sedekah dengan sebagus-bagusnya kendaraan. Dan itu enggak dibagi utuh, masing-masing kita dapat senilai itu. Ya, mungkin kalau dalam proyek sebuah perusahaan, bosnya dapat tender 1 miliar, 1 M nanti bakal dibagi dengan karyawan-karyawan. Jadi masing-masing enggak utuh 1 M dapatnya, pasti dibagi. Yang karyawan ini dapat berapa juta, nanti bos mungkin paling gede, tapi kan dibagi. 1 M dibagi menjadi beberapa rupiah jadinya, berkurang artinya. Tapi dalam perjuangan ini enggak semuanya utuh. Yang ngomong juga dapat begitu, yang menjadikan sebab nyiapin acara dapat utuh juga. Asalkan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau yang sering Buya sampaikan dalam motivasi beliau kan semuanya sesuai dengan niatnya. Yang paling mulia bukan ustadznya, bukan kiainya, bukan yang di atas mimbarnya, tapi yang paling mulia yang paling dia tulus, paling ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya, jadi kan buat motivasi kita. Kalau satu orang sudah begitu gedenya, bagaimana kalau ribuan orang mungkin bisa menjadikan sebab wasilah kita. Nah, Ustaz, kalau nanti misalnya nggak ada yang ikut bagaimana? Sudah Allah ganjar dengan pahala juga kok.
Jadi ngajaknya kita sudah merupakan pahala. Bagaimana kalau ada orang yang mau kita ajak, 1 orang, 2 orang, ya kalau kata Buya, kalau ngajak orang dia terus nggak mau ngajak, nggak mau diajak, sudah dapat pahala. Nanti kedua kalinya pahala lain lagi, ketiga kalinya pahala lain, dan begitu seterusnya. Ya kan, maka nggak bisa dibayar dengan nilai di dunia. Nanti kita minta bayaran sama Allah Ta'ala ketika di akhirat dengan semua perjuangan yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Maka masing-masing dari kita nggak boleh ketinggalan, merupakan kewajiban. Kita semua punya modal kok. Mungkin yang nggak bisa bicara di atas mimbar, bisa dengan bagian yang lainnya, dengan menyiapkan tempat, dengan menyiapkan apa, dan semuanya kok. Atau kalau zaman sekarang paling mudah, orang pengen dakwah itu paling mudah. Yang nge-share itu modal kuota berapa sih? Masing-masing pasti punya Android. Gak mungkin kuotanya sepi tiap hari, pasti ada. Karena kalau kuota sudah kosong sehari, sudah pening kepala kita. Pasti ada itu kuota. Coba manfaatkan itu buat ngajak orang kepada kebaikan. Syukur-syukur ada yang nyantol, ada yang ngikut kepada ajakan kita. Tapi ingat, ketika ngajak orang jangan sampai hanya sebatas nge-share, tapi kita harus paling terdepan biar nggak rugi. Rugi kalau kita hanya ngajak, ternyata yang itu dapat kitanya nggak bisa mendapatkan kemuliaan juga. Baik ya, begitu mulia bagian ini ya. Jadi tugas ngajak orang kepada kebaikan. Wasaru ala sabilihi allati qala Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang menjadikan dakwah tersebut menjadi kebiasaannya, menjadi pekerjaannya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisannya Rasulullah SAW, dan dia telah berjalan di jalannya Nabi, di jalannya Rasulullah. Allati qala Allah Ta'ala fiha qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah Ta'ala firmankan kepada baginda Rasul, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ini adalah manhajku. Bagaimana ciri-cirinya? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pengen berada di dalam barisannya Nabi, dalam koridornya Nabi, harus mau dalam bagian ini. Bohong kalau orang ngakunya saya bermanhajnya seperti manhajnya Nabi, berada di jalannya Nabi, ternyata nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, berarti bohong. Ciri-cirinya qul hadhihi sabili ad'u ilallah, katakanlah ini adalah jalanku ya Muhammad, wahai Muhammad, yang aku mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan yakin, ana wa man ittaba'ani, aku mengajak dan orang-orang yang mengikut denganku, aku mengajak kepada Allah ala basirah, dengan yakin, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wassalamu fi jami' awqatihi wa da'wati ila Allah biqaulihi wa fi'lihi. Dan tidaklah keseharian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya, setiap saatnya hanya dakwah. Jadi keseharian Nabi semuanya penuh hanya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Biqaulihi wa fi'lihi, baik dengan ucapan beliau ataupun dengan perilaku beliau secara langsung. Nah, ini sebagaimana Nabi contohkan. Jadi Nabi nggak hanya ngucap, tapi Nabi juga melakukannya. Karena biasanya orang kalau hanya dia ngucap ngajak orang, ternyata dia nggak meraktekkan, biasanya kurang mengena. Ya kan lisanul hal awsam min lisanil maqal. Jadi lisan kita secara hal, perbuatan kita, perilaku kita ini bisa lebih fasih, bisa lebih mengena ketimbang hanya menyampaikan secara lisan. Ya, orang tua ngajak anaknya buat sholat, ayo nak sholat, sana berangkat ke musola, ke masjid. Ternyata orang tua nggak ngikut. Anaknya kalau pintar bisa berhujah, bapak aja nggak ke musola kok, nggak berangkat, ngapain ngajak-ngajak saya? Kan bisa dibalikin. Maka tapi kalau mempraktikkan langsung tanpa kita mengucapkan, tanpa kita ngajak, akan ikut dengan sendirinya. Ya, nah bapak mau abi mau ke musola, ikut nggak? Ya ikut. Nah, tanpa ngajak, hanya ngasih tahu, tapi mempraktikkan, nyontohkan secara langsung. Ya, begitulah kalau lisan hal itu lebih fasih ketimbang hanya lisanul maqal. Orang kalau hanya ngomong toh tanpa praktekkan kurang ngena, bisa dibalikin sama yang diajak tadi. Maka yang dicontohkan para anbiya, khususnya Rasulullah SAW, adalah mereka berdakwah dengan ucapan dan juga perbuatannya mereka. Ya kan di antara sifat wajibnya para rasul adalah tabligh.
amanah ya. Sidik, fatanah, tabligh, amanah. Amanah ini maknanya mereka dijaga ismatuhum zahiran wa batinan. Mereka dijaga baik lahir ataupun batinnya dari berbuat hal-hal yang dilarang, walaupun nahya karohan, walaupun hanya sebatas makruh. Gak mungkin mereka melakukan sesuatu yang makruh, akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini amanahnya Nabi ya. Jadi kalau mereka para anbiya ucapan dengan perbuatan berbeda, nanti orang bingung, umatnya bingung, ini boleh apa enggak. Lisannya Nabi mengatakan ini haram, ternyata dia melakukan. Lisannya Nabi mengatakan ini wajib, ternyata beliau nggak melakukan. Akhirnya membuat umat bakal bingung. Ya, jadi dicontohkan dengan perbuatan. Lisan kita mengucap, kita contohkan dengan perbuatan. Ya, praktek langsung dengan fiilnya. Walaupun nggak dilihat orang, jadi nggak harus dilihat orang. Kita ngajak orang buat baca Quran, nggak harus kita depan dia, nih saya sudah baca Quran ya. Kita ngajak orang buat duhaan, nih saya sudah duha nih ya, saya sudah melakukan. Nggak perlu demikian. Allah yang maha tahu dengan itu semuanya. Walidzalika ba'atsahullahu, dan untuk itulah, untuk urusan dakwalah Allah Ta'ala utus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tujuannya adalah untuk sebagai penyeru kepada kebaikan. Ya, jadi visi misi utamanya para anbiya khususnya Rasulullah adalah ngajak orang kepada Allah. Dan kita sebagai umatnya adalah penerus, sebagai penyambung. Kalau mereka para nabi penyambung antara hamba dengan Tuhannya Allah Ta'ala, maka kita sebagai penerusnya nabi, kita penyambung antara hamba dengan nabi, kemudian agar mereka sampai kepada Allah Ta'ala ya. Jadi tadi gak harus ngomong di atas mimbar, gak harus ngomong di majelis, masing-masing bisa ngambil bagian kok. Kalau mau tukeran ya silahkan, nanti yang gantian yang ngomong di atas yang di sini gak hanya ana atau syekhu, gantian siapa, nanti ana yang bagian streaming bisa, nggak apa-apalah kan begitu ya. Karena kenapa kok harus kita yang di sini ya, karena sudah bagiannya. Andaikan ada yang mau ya silahkan kan begitu. Maka jangan sampai kita ini, kalau kata Ubi, jangan sampai hanya sebatas yang, tapi juga menjadi penyelenggara juga. Kalau kita nggak bisa, mungkin saya nggak punya keahlian, saya nggak punya apa, pemikiran pun nggak punya, ide-ide pun nggak punya, kita masih punya harta, sisihkan sedikit buat perjuangan ini ya, paling nggak berapa rupiah, ini bakal berguna. Jadi yang dilihat ini bukan nominal, tapi bagaimana kesungguhan kita untuk ikut andil, ngambil bagian tadi ya. Ya, sebagaimana yang pernah Ana singgung kan, jadi kadang kita memang harus berkaca kepada orang lain. Kadang kok kenapa orang lain bisa, kita nih nggak bisa ya. Memang kita harus berkaca dengan orang buat mencari motivasi kita, semangat kita. Seperti yang pernah Al-Fagir sampaikan minggu lalu kan, Al-Fagir mulai tergugah, mulai termotivasi, pengen kalau setiap kajian itu mungkin di live-kan, di streaming kan. Kenapa? Karena termotivasi dengan salah satu pejuang. Ketika Al-Fagir kalau nggak salah waktu itu ke Batam, situ ngelihat, Masya Allah, ada beliau bukan seorang yang pernah ngaji di pesantren, bukan mondok, apalagi sampai ke luar negeri, tapi ternyata semangat buat ngajar orang tuh luar biasa. Jadi ngarang ceramah tuh nggak bisa, baca kitab tentunya nggak bisa, tapi apa yang dilakukan? Ngutip-ngutip ceramah orang, dikutip, ditulis, atau nanti karena beliau ini ahli dalam mungkin aplikasi apa, software gitu, jadi ngebuat kayak kata-kata mutiara, dibuat sendiri, di-share. Ini kan juga termasuk bagian dakwah juga, ngajak orang dalam kebaikan. Diambil kutipan-kutipan guru-guru yang tentunya semanhaj dengan kita, dari Buya, dari Syekh Fulan, Habib Fulan, diambil kadang karena beliau orang radio, di otak-atik sendiri, jadi kayak apa tuh namanya ya, kayak MP3 pendek lah buat ngajak orang kepada kebaikan. Ini padahal backgroundnya bukan background seorang pesantren. Ketika cerita dulunya antum apa, saya dulu bukan pesantren ya, kerja kalau nggak salah di bagian apa, pokoknya PNS dulunya. Tapi ternyata hijrah, akhirnya mengabdikan dirinya buat perjuangan agamanya Rasulullah SAW. Akhirnya kita mikir, kok orang yang begini bisa, kenapa anak yang bertahun-tahun mondok nggak bisa? Kalau urusan fadhil anak lebih ngerti ketimbang beliau, kan begitu. Anak lebih banyak baca kitab, lebih sering ngajinya. Tapi kenapa yang pertama kali ngelangkah malah dia duluan, anak ketinggalan di belakang? Nggak boleh kalah, harus maju juga. Tergugah, jadi nyari motivasi. Ya kan, pernah singgung kenapa kok orang-orang kadang ada yang semangat ketika digerakkan baru sedikit, digerakkan sedikit langsung mereka rame-rame
ngasih donasinya, gotong royong. Kita yang sekarang kadang sering dengar kajian Buya, sering dengar nasihat, kadang kita masih belum mau melangkah. Entah mungkin masih malu-malu, wallahu alam. Yang penting kita buat masing-masing ini pelajaran buat diri kita masing-masing lah. Nggak usah kita tengok kepada orang lain. Ya, kalau nengok kepada diri kita, iya kita ini banyak kurang. Kita kadang hanya ngerti, hanya teori, tapi ternyata prakteknya nggak ada. Ya termasuk mungkin yang ngomong ini. Buya sendiri kalau nggak salah sering kan nyampaikan di majelis, masa yang di sekitar pondok nggak pernah hadir majelis, padahal dekat. Tapi ternyata orang-orang yang dari Jakarta sampai nginep di Hotel Santun buat hadir besok paginya. Tiap minggu itu. Ternyata iya ada. Anak pernah nanya ke siapa itu, yang memang pernah ada. Orang itu istiqomah. Ya sebelum ada pandemi ini, istiqomah dia. Berangkat, nggak nginep, dia berangkat dari sana itu mungkin sebelum subuh lah, menjelang subuh jam 3 karena cepat. Nyampe sini sudah jam 6-an atau ba'da subuh, istirahat di hotel sebentar langsung ke majelis. Jadi rela menempuh perjalanan jauh demi langsung hadir di majelis. Kalau kita kan mikirnya kan sekarang sudah ada Al-Bahjah TV, bisa streaming, ngapain jauh-jauh. Tapi ini saking semangat pengen hadir di majelis ilmu. Kan beda kan langsung hadir di majelisnya dengan orang yang hanya nyimak lewat online. Beliau dengar mungkin dengan kemuliaan, ternyata langsung mengena, nggak mau ketinggalan kemuliaan tersebut, pengen ikut hadir. Kita yang di Pondok Mutiara radio aja, radio TV, subhanallah. Ini makanya kita kadang harus nyari motivasi, kita nggak buka wawasan kita. Coba cari-cari orang ini yang mereka ini begitu semangat dalam perjuangan, padahal background mereka ternyata jauh ketimbang kita. Kita yang lebih aula harusnya lebih berhak untuk lebih maju ketimbang mereka. Kenapa kita malah ketinggalan? Demikian. Ya semoga Allah mudahkan kita semuanya buat berbenah setiap harinya ya. Walidzalika ba'athahu Allah walidzalika amarahu, dan untuk itulah Allah perintahkan baginda Nabi. Kama qala ta'ala, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Katakanlah wahai Muhammad, innama umirtu an a'budallaha, sesungguhnya aku hanya diperintahkan, ini dengan sigat hasar, jadi innama, aku hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya dan juga tidak menyekutukannya. Kemudian wa ilaihi ad'u, kepadanya lah, kepada Allah lah aku ajak, wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah tempat kembali. Jadi visi misi para anbiya adalah memang untuk mengajak umat para hamba-hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Fa'aqrabun nasi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bihi fid dunya wal akhirati ahrasuhum ala hadzal amri. Maka orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling nanti dekat dengan beliau di dunia ataupun di akhirat, adalah yang paling semangat dalam urusan ini. Jadi kalau kita ngakunya pengen dekat dengan Nabi, tapi keogah-ogahan dalam urusan ngambil bagian ini, bohong kita berarti. Karena kata beliau yang paling dekat dengan Nabi, yang paling serius dalam urusan perjuangan ini. Tadi masing-masing kita bisa ngambil bagiannya. Kita nggak punya keahlian ini, ngambil yang lain. Nggak punya apa-apa, bisa kita berjuang dengan harta kita, walaupun sedikit. Jangan ngelihat 1000 bisa apa sih, 1000 juga berguna. Yang Allah lihat bukan nominal, bukan jumlah, tapi bagaimana ketulusan kita, seriusnya kita dalam perjuangan. Ingat kita juga ingat yang pernah Buya ceritakan, ada orang yang dia nyelengin ternyata setelah berapa tahun datang ke beliau bawa satu kaleng kerupuk kalau nggak salah itu, segede gitu, ternyata koin-koin semua. Setelah dibuka ternyata jutaan isinya. Itu dia sisihkan mungkin selama berapa tahun itu ya. Jadi nggak kerasa, ternyata setelah dibuka hasilnya sangat banyak sekali. Ternyata semuanya ada nilainya di sisi Allah. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang remeh, sepele, nggak bernilai. Allah adalah sangat mulia sekali. Ya, Al-Fagir juga ingat pernah waktu ngobrol-ngobrol dengan salah satu pejuang ketika di Purbalingga sana, itu ada jamaahnya, beliau juga jamaah yang sering ikut kajian Buya. Kalau dipikir yang dia jualannya hanya jual gorengan, tapi ternyata tiap bulan bisa jutaan ngasih ke pondok. Jadi kalau kita pikir-pikir, itu jutaan berarti penghasilan dia banyak? Enggak banyak. Berapa sih yang bisa dihasilkan
ya kan? Tapi ternyata mungkin dia saking semangatnya bisa nyisihkan jutaan tiap bulan ngasih ke pesantren. Jadi nggak merasa berat. Wah, nanti eman-eman ini nggak akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Itu tadi yang kami sampaikan. Kadang orang itu yang katanya biasa-biasa aja, dia ngajinya pun setengah-setengah mungkin, hanya lewat radio, tapi ternyata dalam perjuangan paling terdepan dia. Kita yang tiap hari baca kitab, apalagi yang ustadz ini yang tiap hari ngaji kitab, Nasajiniyah hatam, ini hatam, semuanya hatam, ternyata kita kalah dengan mereka. Kadang kita malu dengan orang seperti itu. Di pondok bertahun-tahun ngajinya, baca kitab katanya bisa, memahami bisa, ya ceramah pun kemana-mana, tapi ternyata kita ketinggalan terus kayak sama mereka. Kita mungkin hanya pandai teori, ternyata kita nggak ada praktek. Ini semoga bisa dimudahkan semuanya buat mengamalkan ilmu kita. Ya, jadi begitu semangat orang-orang. Jadi inilah yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling serius di dalam mengambil bagian ini. Ingat ya, pahalanya nggak akan dikurangi. Bukan berarti yang paling gede ustadznya, pahalanya yang paling gede buya, bukan. Yang paling gede, yang paling ikhlas, yang paling tulus di dalam perjuangan ini. Wa aktsaruhum syughlan bihi. Yang paling dekat dengan Nabi, yang paling serius, yang paling semangat di dalam dakwah ini, dan yang paling banyak di dalam pekerjaan ini. Artinya nggak perhitungan dia. Ya. Tanda keseriusan, tanda tulusnya kita, tanda ikhlasnya kita dalam perjuangan ini, kita nih nggak perhitungan, serius kita. Jangan perhitungan. Mungkin kalau dalam dunia kita boleh perhitungan. Karena saya paling banyak jam masuk, maka saya paling banyak berhak dapat gaji, kan gitu. Kadang perhitungan orang itu dalam urusan dunia boleh kita perhitungan, tapi urusan kita ngabdi dengan agamanya Allah kita nggak boleh perhitungan. Semakin kita capek, maka semakin banyak pahalanya, kan. Ajruki ala qadri nasabiki, kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan capek. Jangan mentang-mentang kan yang penting ikhlas ustadz. Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting ikhlas, kan tulus paling gede. Ya kalau lebih tulus, lebih banyak, kenapa nggak dilakukan yang itu? Ya jadi kalau bisa kita harus dapat yang paling sempurna lah. Kalau bisa tulus, kalau bisa banyak ikhlas, kenapa nggak itu dilakukan? Wa atamuhum dukhulan fihi, dan yang paling sempurna a'ni bihi da'wata ilal khairi al-mufassari bil imani wa ta'ah. Ya, jadi yang paling dekat dengan Rasulullah adalah yang paling semangat, yang paling banyak kesibukannya dengan urusan ini, dan yang paling sempurna, yang paling serius. A'ni, kata beliau, yang aku maksud adalah amr ini adalah dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan, al-mufassari yang ditafsiri bil imani wa ta'ah, dengan keimanan dan juga ketaatan. Wa nahyi an diddayhima, dan melarang dari kebalikan keduanya, kebalikan dari iman dan taat. Apa itu kebalikannya? Alladaini humal kufru wal maksiyatu, yang mana kebalikan keduanya adalah kekafiran dan juga kemaksiatan. Ya, kemudian wa qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini merupakan ciri-ciri di antara umatnya Nabi. Mereka punya ciri khas mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran. Wa ulaika, dan merekalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Wal falahu huwal fauzu bis sa'adati dunya wal akhirah. Ya, dan makna falah di sini, makna keberuntungan di sini adalah fauz, keberuntungan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ganjarannya apa yang akan Allah berikan? Keberkahan ketika di dunia dan ganjaran pahala ketika nanti di akhirat. Ini nanti bayaran yang Allah berikan. Jadi bayarannya bukan berarti nanti Allah bayar kayak kita kerja di dunia, masuk uang rekening, enggak. Ya berupa pahala. Memang kalau sudah kita bicara urusan pahala kan kadang kurang semangat karena nggak kelihatan. Pahala apaan sih pahala? Nggak kelihatan pahala, nggak bisa buat beli, mau buat bayar cicilan kan gitu pahala. Kadang kita kurang tergugah, tapi ternyata inilah menjadikan sebab kita nanti bakal kita rasakan nikmatnya ketika di akhirat. Ya kalau materi bakal habis. Orang ketika dapat gaji sekian juta, nggak semuanya dia utuh bisa dia ambil. Harus dia gunakan buat inilah, buat itulah. Paling yang dinikmati hanya beberapa.
Ya, dari sekian total gaji yang didapatkan di dunia, yang bisa dinikmati hanya setengahnya mungkin. Selebihnya buat inilah, buat itulah, macam-macam. Bakal berkurang. Tapi kalau kita ngambil bagian ini, humrun am tadi utuh, nggak akan Allah kurangi. Maka kalau kita khususnya yang ikut dalam perjuangan Buya, dalam perjuangan dakwah Buya, entah yang bagian di divisi tafakuhnya, mungkin di tahfidnya atau di formalnya, kalau kita punya target dengan perjuangan ikut beliau bisa beli mobil, kayaknya percuma kita perjuangannya, nggak bakal kesampaian. Ya, saya ngikut beliau pengen semoga nanti saya nabung bisa ningkat rumah jadi 10 tingkat, kayaknya nggak bakal kesampaian begitu. Ya, karena memang nggak kesampaian. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau yang sering beliau sampaikan, barokahnya paling berapa sih? Ya kan, kalau dibandingkan dengan yang tadi UMR itu ya sangat jauh. Tapi kalau kita lihat dari sisi kebaikannya, keberkahannya, belum lagi pahalanya, sangat jauh berbeda dengan yang nggak ikut dalam perjuangan dakwah ini. Ya, yang kita dapatkan dari hasil perjuangan tersebut, jika dimakan buat anak-anak menjadi rezeki yang barokah. Ketika dimakan oleh istri kita menjadi sebab dia semakin solehah, semakin nurut. Ketika dimakan oleh anak kita menjadi sebab dia menjadi anak yang soleh dan soleha, nurut sama orang tua. Jadi di situ ada nilai keberkahan. Ya, bukan keuntungan duniawi, enggak. Kalau kita nyari keuntungan duniawi enggak bakal kesampaian kayaknya. Ya, kan yang kita carikan nilai keberkahan. Nah, keberkahan itu bukan berarti uang itu bisa semakin menjadi banyak, bukan. Jadi kalau ada uang 1000nya barokah. Apa maknanya 1000 barokah? Bukan berarti 1000-nya bisa menjadi 1 juta, bukan. Itu nggak ada cerita begitu. Uang 1000 ini barokah, coba saya simpan di lemari, kira-kira sebulan jadi 1 juta apa enggak? Ya nggak bakalan. Hilang ya mungkin. Jadi barokah itu artinya harta yang kita dapatkan kalau barokah, harta itu menjadikan sebab kita semakin dekat dengan Allah. 1000-nya manfaat buat akhirat kita, mungkin 1000-nya buat sedekah. Ya, dapat uang 10.000-nya barokah karena lewat jalan yang halal, caranya baik, bukan cara yang kotor. Barokah 10.000-nya manfaat buat akhirat kita nanti. Tapi kalau nggak barokah, lihat, kalau sudah uangnya nggak barokah, walaupun katanya banyak, ternyata nggak bisa menjadikan sebab kita semakin dekat dengan Allah. Nilai pahalanya nggak ada dari uang tersebut. Ini namanya uang yang nggak barokah. Rumahnya barokah, artinya rumahnya barokah menjadikan sebab rumahnya buat semakin khusyuk dalam ibadah sama Allah. Dijadikan buat ngaji Quran lah, dijadikan buat majelis. Kendaraannya barokah, kendaraan menjadi sebab dia jadi wasilah dia masuk surga. Dibuat pergi pengajian, dibuat datang ke tempat yang mulia dan seterusnya. Ini yang kita cari adalah keberkahan itu. Karena ini yang banyak kita lupakan. Orang hanya ngelihat yang penting banyak. Jadi nggak mikir keberkahan. Sehingga nggak heran ketika orang hanya fokus mencari nominal, mencari nilainya tanpa mencari keberkahan, ternyata walaupun dia punya harta banyak, ternyata nggak menemukan kebahagiaan. Hatinya hampa, kosong. Ya, kata orang sih dia bahagia. Wah, segalanya punya. Ngapain aja dia bisa. Kan sultan sih bebas. Kata orang begitu. Ternyata dia sendiri nggak menemukan kebahagiaan karena tadi barokahnya tidak ada. Ya, makanya kita cari sesuatu yang barokah. Ya, kami pernah ketika ada pengalaman, ketika ada yang datang, Ustaz minta doakan kami supaya rezekinya banyak, berlimpah. Enggak, saya doakan semoga antum rezekinya barokah. Enggak, saya nggak pengen barokah, Ustaz, pengennya banyak aja. Lah, dikasih yang benar tapi ternyata minta ini, nggak ngerti barokah. Semoga cukup dan barokah. Enggak, Ustaz, nggak perlu, saya pengen yang banyak. Loh, kalau banyak nggak cukup kan buat apa? Kalau misalnya cukup barokah, walaupun nggak banyak, insya Allah cukup. Buat beli mobil cukup, buat beli rumah cukup, anak sekolah cukup. Tapi kalau banyak, buat beli mobil nggak cukup, buat apa? Jadi nggak ngerti dia, mintanya yang penting banyak, berlimpah. Nah ini. Jadi yang kita cari yang penting adalah keberkahan tadi. Walaupun sedikit, insya Allah kalau berkah menjadikan sebab kita nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Adhan. Ya.
Kita lanjutkan setelah adzan. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. hayya 'alas shalah, Haula wala quwwata. hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, La haula wala quwwata illa billah. hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-ayati ma wa salatu ala kalimati sarilah musyafir. Taqabbal mahmudaka wa anta innaka la tughfir rabbil alamin. Wa kama rabbayana shighran. Allahumma barik fi auladina wa khudh ma la tadurru warzuqna birrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit. Masih tentang perintah untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min a'zami sya'airid dini wa aqwa da'aimil islami. Amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak orang kepada hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang munkar, min a'zami sya'airid din. Hal tersebut termasuk paling besarnya syiar-syiar agama. Jadi syiar agama banyak, ya. Ada syariatnya, kewajiban-kewajibannya, tapi di antara paling besarnya syiar adalah mengajak kepada kebaikan tersebut, ya. Salat merupakan syiar agama, ya. Kemudian seperti perempuan pakai hijab termasuk syiar juga. Pokoknya hal-hal kebaikan itu kan syiar agama. Paling besar yang ngajak orang kepada syiar tersebut, ya. Wa aqwa da'aimil Islam, dan paling kuatnya penopang-penopang agama Islam. Wa ahamul wadzaifi 'alal muslimin, dan paling pentingnya kewajiban-kewajiban bagi kaum muslimin. Jadi andaikan setiap muslim saat ini mereka semuanya bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah bakal berkurang namanya kemungkaran. Kan penyakitnya kita, mungkin kita semuanya ini, gak usah oleh ke orang, kita semua masing-masing dari kita adalah kadang kita ini cuek dengan saudara kita. Ketika ada orang, biarin aja lah, misalnya melakukan sebuah kemungkaran atau meninggalkan sebuah kewajiban, kadang kita kan cuek, biarin aja, yang dosa dia, yang masuk neraka dia, bukan saya, kan gitu. Ini sudah meninggalkan amar nahi munkar, sudah mulai berkurang namanya rasa kecemburuan kepada sesama muslim. Coba masing-masing dari kita ini punya kecemburuan. Paling tidak kalau kita nggak bisa ngajak, doakanlah. Semoga Allah berikan dia hidayah, bisa menjadi orang baik. Tapi kalau kita bisa ajak secara langsung lewat lisan kita, maka lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau setiap orang bisa melakukan amar ma'ruf, apalagi nahi mungkarnya, sudah namanya kemungkaran akan berkurang. Mungkin hampir nggak ada lah. Ya, apalagi yang susah kan nahi mungkarnya itu. Kalau orang amar ma'ruf mungkin semuanya bisa ngajak orang, ayo sholat, ayo pengajian, ayo hadir majelis, gini-gini, gampang. Yang susah kalau sudah urusan nahi munkar, ini harus punya persiapan kita. Ya, apalagi kalau sudah kemungkaran yang sifatnya sudah terkoordinir dengan sebuah lembaga organisasi.
Nggak sembarang orang bisa melakukan. Paling kita hanya bisa teriak-teriak di atas mimbar, tapi langsung menghentikannya kita kadang nggak punya keberanian. Maka kalau kita nggak punya keberanian, mungkin ada yang bagiannya kita sampaikan ke mereka biar mereka yang eksekusi. Ya, karena resikonya kan bakal dibenci. Kalau orang nahi mungkar, lihat kayak sekarang, ya, kaum muslimin termasuk saudara-saudara kita yang mereka terjun dalam urusan nahi mungkar, wah mereka banyak musuhnya, dicaci maki habis, dibully lah di media sosial. Bahkan kita pun yang ikut-ikutan, hanya nulis di Facebook sekarang, di Facebook, di Instagram, nulis nama mereka langsung diblokir Facebooknya. Kadang posting beritanya mereka, fotonya mereka langsung diblokir sama pihak Facebook. Luar biasa begitu saking resikonya nahi mungkar ini. Kita padahal nggak ikutan, kita hanya saking muhibbinnya kita, saking cintanya kita dengan beliau-beliau, ya habaib yang mereka dalam terjun dalam dunia nahi mungkar, ternyata ketika di-upload atau di-share di Facebook ternyata langsung diblokir sama pihak Facebooknya. Ini resiko. Jadi nggak semuanya bisa melakukan. Paling tidak kalau kita yang belum punya persiapan kepada hal itu, paling tidak kita nyampaikan secara lisan kita lah, ya pelan-pelan. Paling lemahnya kita ingkar dalam hati kita, ya kan? Barang siapa kata Nabi yang melihat kemungkaran, ya falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya, langsung dengan tangannya. Kalau nggak bisa fa illam yastati fa bilisanihi. Nggak bisa juga maka dengan lisan, sampaikan pelan-pelan. Ini semuanya resiko. Ya, kita resiko dipentungi orang, digebukin orang, ini resiko. Siap-siap aja begitu. Takut juga nggak berani dengan tangan kita, nggak berani dengan lisan kita, takut dipentungi kita, takut bonyok. Paling tidak fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak bisa juga paling tidak kita ingkar dengan hati kita. Tapi ini paling lemahnya iman. Fadzalika adhaful iman kata Nabi. Kalau hanya bisa ingkar dengan hati. Nah, wa bihima qiwamul amri wa salahul sya'ni kullihi. Maka dengan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi sebab perkara semuanya bisa berdiri tegak, wa salahul sya'ni kullihi, dan menjadi baiknya segala urusan. Sebaliknya wa bihmalihima tata'attalul huququ, dengan mengabaikan keduanya, amar ma'ruf ataupun nahi mungkar, maka hak-hak, kewajiban-kewajiban akan terhenti. Ya, banyak orang meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran ya gara-gara kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tadi kalau kita semuanya kompak ngajak orang, insya Allah semuanya akan baik. Ma'ruf akan semakin tersebar di mana-mana, sebaliknya kemungkaran akan semakin terhenti. Tapi kalau kita sudah berhenti dari keduanya, jangan heran ketika kemungkaran terjadi di mana-mana. Wa bihmalihima tata'attalul huququ, dan dengan mengabaikan keduanya maka hak-hak akan terhenti. Wa tata'addal hududu, dan batasan-batasan pun akan dilanggar. Wa yakhfal haqqu wa yazharul batilu, kebaikan akan samar, akan tertutup, sebaliknya kebatilan akan semakin merajalela. Ini gara-gara kita berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya paling tidak ini, karena ini sekarang zaman perang lewat media sosial. Ya, jangan kita berhenti untuk menyuarakan kebaikan lewat medsos kita. Model kuota, ya, kuotanya nanti calon menjadi ganjaran pahala kita nanti di akhirat. Dengan kuota 1 giganya buat kebaikan, udah jadi tabungan pahala. Jadi sekarang semakin mudah, pintu kebaikan semakin mudah kalau kita jeli dalam melihatnya. Ya kan, karena dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ya semakin mudah kita mendapatkan pahala. Ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi golongan orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol yang ingin disampaikan. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ketika kita melakukan suatu hal kaitannya ibadah, satu dakwah contoh yang memang yang amat sendiri dirutinkan adalah dakwah dalam bidang hidup nabawi. Nah, kaitannya dengan Buya sering dalam kajian
baik pejuang ataupun keluarga, silakan bahwa kita adalah pejuang Rasulullah. Nah, kaitannya dengan niat, kan segala satu tergantung niat, teruskan niat. Apakah memang berbeda hasil dari pahala kita ini sekedar kaitannya pandangan Ustaz? Ketika kita niat, apakah hadaf kita niat dakwah ini mencari ridho Allah, atau memang mohon ketika contoh kita bekam adalah seorang dai, ya Allah, saya niatkan ikhlaskan Allah dai, ketika mohon seorang dai dakwah dia sehat, tentunya kan dia juga maksimal dakwahnya. Apakah kita juga dapat ambil? Salah satu yang kedua, apakah kita membakar seorang suami yang dia mencari nafkah, ya Allah supaya sehatkan dia sehingga dia maksimal dalam mencari nafkah. Apakah kita setiap hari begitu atau hanya setiap hari kita niatkan mencari Allah begitu? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang niat karena Allah menjadi landasan utama kita dalam segala hal, dalam segala kebaikan yang kita lakukan. Jika tanpa didasari dengan niat yang tulus, maka semuanya akan percuma. Ya, termasuk dalam urusan dakwah ini, karena ini pekerjaan sangat mulia dan ganjarannya besar, jangan sampai kita rugi. Kenapa rugi? Ya karena kita salah di dalam niat. Nah, tadi juga kita sampaikan bahwasanya kan peluang dakwah ini banyak. Ya, nggak hanya lewat ceramah, nggak hanya lewat ngaji, nggak hanya lewat pondok, pesantren, kesantri, nggak. Tapi semuanya bisa kita cari celahnya, kita ambil potensinya buat ngambil bagian dakwah. Ya, tadi yang belum sampaikan dalam urusan bekam. Ya, kembali kepada niat. Kalau niatnya hanya sebatas, maaf, misalnya hanya sebatas hanya mencari penghasilan, itu nanti akan Allah berikan. Pahalanya mana? Ya nggak ada. Orang kamu niatnya pengen dapat finansial kok, pengen dapat dunia toh, ya sudah nanti akan Allah berikan sesuai dengan tujuanmu, sesuai dengan niatan antum. Tapi bagaimana pahala? Ya nggak ada dong. Nah, ketika pengen dapat pahala juga biar nggak rugi ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu sudah hanya capeknya toh, tapi ternyata pahalanya nggak ada. Maka biar nggak capek, niatkan dengan niat yang baik tadi. Nah, bekam niatnya apa? Ngebekam siapa? Ngebekam santri. Nah, saya niat semoga nanti kalau dia bekam, belajarnya semakin khusyuk, semakin fokus, bekam kepala biar semakin kuat, mudah menghafal, mudah memahami pelajaran. Bekam seorang guru, seorang dai, ya seorang ustaz supaya beliau semakin fit dalam dakwahnya, dapat pahala sesuai dengan niatan-niatan. Jadi cerdas-cerdaslah kita di dalam melintaskan niat-niat baik. Nggak susah kok. Ya, bukan hal sulit ketika kita melintaskan niat baik dan nggak menyapekkan, nggak capek. Orang cuma niat, capeknya apa? Ya kan kadang mungkin kalau kita malas, sudahlah ridho Allah niat, itu udah asal-asalan. Kalau sudah asal-asalan nanti pun berbeda tentunya ganjaran yang akan Allah berikan. Maka jadilah kita ini orang yang pandai, cerdas dalam melintaskan niat-niat kebaikan, nyari-nyari peluang buat mencari kebaikan. Ya kan karena niat pun bukan hal yang dibilang susah, ya nggak susah juga. Orang hanya melintaskan saya niat gini. Singkat kok, nggak butuh waktu yang panjang. Jadi upayakan ya, sebutkan niatnya. Saya niat pengen begini, nanti akan Allah berikan pahala sesuai dengan niatan kita. Ya, sampai urusan nikah saja kita banyak harus melintaskan niat-niat. Ini sudah masih ada yang belum. Nah, jadi niatkan hal-hal yang banyak dalam pernikahan juga nanti. Ya kan Habib Abu Bakar Sakron sampai 70 niat harus dilintaskan ketika pengen menikah. Niat supaya begini, niat gini. Kalau pengen simple ya sebenarnya gampang, mencari ridho Allah ya gitu toh. Tapi kalau kita lebih bisa merincikan lebih bagus lagi. Supaya ridho Allah kan banyak. Artinya untuk nyampe ke sana kan banyak. Ya supaya semakin fokus ibadah, supaya menjaga mata, supaya menjaga pandangan, supaya menjaga syaitan dan seterusnya. Lintaskan yang banyak. Semakin banyak niat maka semakin banyak dan ganjaran dan pahala yang akan Allah berikan. Ya, semoga Allah berikan pahala kita sesuai dengan niatan tulus kita karena Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, yang lain cukup. Ustaz Syekhu, ada yang butuh dikoreksi Ustaz? Tafadhol. Insyaallah malam Senin besok ya, kajian Ustaz Syekhu juga ya, dalam kajian kitab Safinatun Najah. Ya, kalau beliau 2 minggu sekali, malam Senin ke 1 dengan ke 3 Ustaz ya. Nah, dalam kajian kitab Safinatun Najah. Cukup ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, berkah perkumpulan kami ya Allah, berkahi majlis kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hilangkan kebencian, kedengkian di antara kami ya Allah, prasangka buruk di antara kami ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami menjadi sebab muqaddimah kita nanti bisa berkumpul kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kami ya Allah, dosa dari mata kami, dari lisan dan dari semua anggota tubuh kami ya Allah. Jaga kami semuanya dari jaga anggota tubuh kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga lisan kami dari berkata yang haram, jaga pendengaran kami juga ya Allah, dan jaga hati kami dari berasangka buruk dan dari perbuatan dari sifat-sifat jelek ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kami ketulusan, keikhlasan dalam segala kebaikan, khusus dalam perjuangan dakwah ini ya Allah. Berikan kami keikhlasan, ketulusan ya Allah. Jadikan kami menjadikan sebab semuanya berkah buat anak-anak kami, berkah buat keluarga kami ya Allah. Dengan berkat perjuangan dakwah ini ya Allah, jadikan semuanya menjadikan sebab kami berkah, mendapat keberkahan untuk anak-anak kami. Jadikan mereka anak yang soleh solehah, berbakti kepada orang tuanya. Jadikan rezeki yang barokah, rezeki yang menjadi sebab kami semakin dekat denganmu ya Allah. Dan berikan kepada kami semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.